Apalagi kehadiran orang-orang di parlemen, di tempat-tempat atau di posisi-posisi strategis umat ini yang mayoritas muslim, itu harus ada yang mewakili, menyuarakan, terutama dalam hal mengambil keputusan nasib kita, nasib anak-anak kita. Pikirkan itu Pak, Bu, dan tolong sampaikan ini. Ini bukan masalah Anda mencoblos lalu selesai, tidak. Tapi ada nasib umat ini, kehadiran orang-orang yang Anda coblos itu adalah dia tidak boleh diam jika terjadi munculnya kemaksiatan, apalagi dengan keputusan-keputusan, apalagi itu diundang-undangkan, apalagi itu menjadi satu pertimbangan-pertimbangan, lalu diputuskan, lalu dianggarkan. Bayangkan kalau sempat LGBT itu dibolehkan dan dianggarkan. Jangan mikir hanya coblos. Artinya sesuatu yang menjadi program mereka itu pasti ada anggarannya. Itulah yang disebut apa? Politik lingkaran setan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa qala Allah Ta'ala ayda, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Mu'minin dan seluruh yang berhadir, dan terutama tim media, agak-agak terkejut saya sedikit maghrib nih. Ala kulli hal, kalaupun nanti mau memotong-motong video ini, pandai-pandai kalian lah. Karena ya baru-baru ini sudah heboh juga, diletak gambar Jokowi sama Pak Prabowo di bawah, di atasnya perubahan. Waduh, sudahlah ya. Tapi semua ini kita berharap ini adalah lingkaran dakwah ya. Dan saya pun mengkhususkan kajian-kajian ini terutama edisi sebelum pemilu, begitu Pak Yan ya, sebelum mencoblos ya. Dan ini tema yang memang kita rangkum dari sejak kajian hingga maghrib ini. Untuk itu satu semangat yang harus kita miliki, bahwa kita ini masih punya ghirah, ada rasa cemburu, rasa sensitif terhadap agama ini. Apalagi yang terbukti bahwa agama ini dihina, dikucilkan, diinjak-injak.
nampakkan bahwa kita ini masih punya empati, punya ghirah, wala, ya, loyalitas, sehingga nanti di hadapan Allah ada bukti bahwa kita memenangkan Islam ini di zaman kita. Ya, menangkan Islam itu di zaman Anda. Jangan diam. Dan ini satu kajian yang saya kira bisa membawa kepada satu kemenangan. Kelak kita ini dihadapkan dengan ujian-ujian. Dan tabiat jalan dakwah ini adalah penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Dan tabiat jalan dakwah ini adalah panjang. Bukan hari ini, besok, pemilu 5 tahun, tidak. Ini dibawa mati, dihisab. Dan Rasulullah sudah menampilkan itu, agar kita umat Islam benar-benar menjaga agama ini. Dan ini satu pertanyaan kepada kita untuk menjawab kajian kita ini, menangkan Islam di zamanmu, ya. Pertama adalah apa sumbangsih kita terhadap Islam. Kalau abang-abang kita ini udah jelas, ya. Dia stand pakai tripodnya dan ya siap menggugah netizen. Ya, tapi siap-siap juga kalian dipanggil nanti. Ala kulli hal, apapun itu, bahwa itu adalah bentuk sumbangsih kita terhadap agama ini. Jadi kalau semua berpikir begini, maka kita akan memilih lewat cara apa, dengan apa, seperti apa, pilih. Baik itu profesi kita, jabatan kita, keahlian kita, bisnis kita, bahkan pelayanan kita. Orang-orang Pak Ian ini mungkin ya sumbangsih dia mengundang ustaz. Ya, jamaah ini yang menghadiri. Adapun ustaz kalau tak ada yang mendengar, tidak juga. Jadi di sini terbentuknya satu kekuatan umat. Dan ini pelajaran penting kepada kita. Walaupun memang tabiat dakwah ini tak banyak yang mengikuti. Dari yang tak banyak ini, tak banyak pula yang istiqomah. Sudah tak banyak yang istiqomah, tak banyak pula yang ikhlas. Ya, banyak ujiannya, tamhis, disaring. Maka pastikan kita setiap kali hadir di kajian ini adalah bagian dari orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang sedikit dibanding orang-orang hari ini. Ada yang memang pulang kampung, karena besok ini libur panjang sampai ke pemilu. Yang tak terjepit jadi kejepit juga. Jadi banyak alasan. Tapi kita hari ini dihadapkan dengan situasi-situasi yang tidak normal. Baik, dan itu dialami Rasulullah, bukan kita. Bukan kita orang yang pertama. Ini sudah dijalani Rasulullah. Tinggal kita baca saja. Tinggal kita analisa. Tinggal kita contoh. Solusinya pun sudah ada. Supaya kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis, dekat dengan sejarah, dekat dengan ulama, jauhi maksiat, supaya ukhuwah ini dikuatkan. Apalagi menjelang pemilu. Kalau kita tidak kompak, selesailah kita. Itu pernah terjadi dan Anda tahu.
Jumlah suara 105, 105 atau balik 501. Ya, kadang kita di pemilu-pemilu ini ukhuwahnya ukhuwah amplop saja, tak ada cerita. Dan mohon maaf ya kepada pemirsa, saya bantai ini maghrib ini, karena Rabu depan itu kan genap, Rabu sekali lagi udah tak ada pemilu dah. Inilah ujung tombak. Baik, kenapa kita tidak menang? Ya, kita tidak punya strategi. Apa yang menyebabkan strategi ini hilang dari kita? Ini ada beberapa faktor. Saya buat beberapa tulisan. Yang pertama adalah kita harus tahu Bapak Ibu, sejak zaman Nabi Adam ke Nabi Muhammad, apalagi ke kita, ke ujung-ujung ini, ada konspirasi, terutama dari setan, jin, iblis, ya, baik yang berbentuk wujudnya gaib maupun minal jinnati wan nas. Wa akidu kaidah, al-kaid, ya, makar, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makin. Ini konspirasi. Jangan kau anggap ini lurus-lurus saja. Jadi saya tanyalah, ada di dekat rumah mertua ini banyak kali beras, topi koki, belida. Rupanya hasil dari kampanye caleg-caleg. Jadi ada yang menarik lagi. Saya tanyalah, kenapa banyak kali bus-bus ini di mal-mal sekarang? Oh itu Pak Ustadz, dari pabrik-pabrik itu sekarang dikasih duit dan dikasih liburan untuk shopping ke mall. Dieksekusilah di perjalanan. Pilih, ini duit, shopping lah. Tim sukses dibawa ke Sumbar 2 hari bermalam. Di penginapan dieksekusi. Begitu cara mereka. Siapa yang tak mau, ya nak? Gratis naik bus, dikasih penginapan, dikasih jajan, dikasih wahana. Tapi 3 bus 4 bus tim sukses, tapi kalian harus kerja, blap blap blap. Itu bagian dari strategi mereka, konspirasi. Kita yang tidak punya duit ini, pilihlah, tidak ada bukti. Ini yang ada ini, pilih, habis, selesai kita sedih. Itu kenyataan. Jadi harus kita pahami, itu bagian dari ujian kita. Dan itu yang jadi viral kemarin. Tiap hari ada yang mau WA saya, Ustaz viral, Ustaz apa yang viral? Ini termasuk abang ini yang memviral-viralkan. Karena saya bilang, kalau udah mau pemilu, barulah dikumpulkan, baru dikasih. Dan kadang masyarakat ini, itu dia. Kenapa? Ini dia. Sebab kelemahan di internal umat sudah mereka pegang. Mereka tahu kapan kebutuhan kita itu dikasih sama mereka. Kapan mereka melaparkan kita? Kapan mereka memberi makan itu? Maka wajar, kayak PKI bilang ibarat keset kaki, Netanyahu bilang seperti anjing kelaparan kepada tuannya. Jadi mereka nggak lagi melihat masyarakat itu masyarakat yang agamis, enggak. Itu udah dirusak, hulu hilirnya dirusak. Dengan cara apa?
mereka tahu dan sudah mengkondisikan kelemahan-kelemahan kita, terutama di internal umat Islam. Dinaikkan barang ini, harga-harga ini, dirusak pendiriannya, tidak kokoh. Jadi apa hal yang menjadikan poin ini jadi penting bagi saya? Ketika kelemahan di internal umat Islam ini di kotak-kotak, di peta-peta itu, ya, dikamar-kamarkan, maka kita ini selalunya tertipu di saat-saat datangnya pemilihan pemimpin. Sehingga kepentingannya sudah seperti es campur sudah. Bukan lagi agama, bukan lagi kepentingannya umat, bukan lagi kepentingannya bangsa, tapi sudah individu, sudah kepentingannya jabatan, sudah lagi kepentingannya bicara nyawa. Itu kerap terjadi setiap kali pemilu. Ancamannya mulai yang atas itu nyawa, jabatan. Yang lebih ngeri lagi audit. Ada dana desa, ada dana ini, itu semua adalah jebakan saja. Gimana ketika datang masa pemimpin pemilu kepemimpinan ini, itu semuanya bergentayangan itu. Nyawa terancam, jabatan terancam, penjara menanti. Karena diaudit. Akhirnya ada beberapa poin, rebut, pertahankan. Itu yang terjadi rumusnya hari ini. Tanyalah bang, abang tanya diri abang sendiri. Kita kalau udah punya kasus, dan kasus itu kolektif berjamaah, ditutup nggak bisa. Dia udah menganga dah. Kalau sempat Anda kehilangan jabatan, apa yang terjadi? Penjara menanti. Akhirnya tidak ada satu cara yang lain kecuali ada lawan, rebut. Dan itu tidak ada lagi halal haram. Dan itu terjadi hari ini. Dilema orang-orang jahat kolektif berjamaah itu dia Pak Yen. Mengkristal. Tidak ada lagi politik namanya nilai, politik agama, politik sosial, tidak ada. Sudah hilang itu. Basicnya udah nggak ada. Nilainya pun tidak ada. Yang ada rebut dan pertahankan. Yang kedua adalah dijebak dalam pilihan-pilihan yang memang bagi rakyat itu pembodohan sebenarnya. Dalam kacamata pandangan politik Islam, bahwa dijebak dalam pilihan itu adalah mau tak mau. Jadi kita mengambil kata-kata para politikus yang kotor, yang tidak bermoral, kata mereka, kebatilan jika terus menerus disuarakan bisa jadi menjadi kebenaran. Kebenaran jika terus menerus dia dilawan bisa jadi kebenaran itu berubah menjadi kebatilan. Dan itu hari ini sudah terjadi. Hari ini kebatilan itu dianggap keren. Dia yang membuat isu nanti ada kecurangan, dia yang membuat kotak suara itu bla bla bla, dia yang membuat KPPS-nya, TPS-nya sampai nanti di ini itu di tahapan-tahapan itu.
Tapi siapa yang juga mengawasi? Nggak ada. Jadi terjebak. Rakyat itu selalu dijebak dalam pilihan itu. Dan kita ya dianggap seperti permainan saja. Kemudian yang ketiga adalah orang Indonesia ini, umat Islam Indonesia ini sangat-sangat mudah percaya dengan iklan. Betul tidak? Itu harus dilawan sebenarnya. Baik itu secara akademisi, dari kampus, dari sekolah, bahwa memahamkan murid, siswa. Saya berani saya bilang, walaupun ini media, saya di pondok sebelum pemilu ini, tema kajian saya di siswa itu adalah santri itu tentang kepemimpinan dalam Islam. Karena momennya dia harus tahu pandangan Islam, fungsi kepemimpinan dalam Islam itu seperti apa. Karena yang paling tinggi fungsi kepemimpinan itu menjaga agama. Supaya apa? Ini sering saya sampaikan, supaya dakwah itu tersuarakan, supaya terminimalisirnya kejahatan atau bahkan keputusan-keputusan yang melanggar syariat. Dan itu menjadi bukti bahwa kita seorang muslim mukmin yang berdiri rukuk sujud, tahu rukun iman, tahu rukun Islam, tidak boleh diam. Kejahatan yang berlaku di mata kita, di hadapan kita. Apalagi kehadiran orang-orang di parlemen, di tempat-tempat atau di posisi-posisi strategis umat ini yang mayoritas muslim, itu harus ada yang mewakili, menyuarakan, terutama dalam hal mengambil keputusan nasib kita, nasib anak-anak kita. Pikirkan itu Pak, Bu, dan tolong sampaikan ini. Ini bukan masalah Anda mencoblos lalu selesai, tidak. Tapi ada nasib umat ini, kehadiran orang-orang yang Anda coblos itu adalah dia tidak boleh diam jika terjadi munculnya kemaksiatan, apalagi dengan keputusan-keputusan, apalagi itu diundang-undangkan, apalagi itu menjadi satu pertimbangan-pertimbangan, lalu diputuskan, lalu dianggarkan. Bayangkan kalau sempat LGBT itu dibolehkan dan dianggarkan. Jangan mikir hanya coblos. Artinya sesuatu yang menjadi program mereka itu pasti ada anggarannya. Itulah yang disebut apa? Politik lingkaran setan itu. Mulainya di mana? Karena Anda begitu mudah melupakan kemungkaran, mudah melupakan kebejatan dan perilaku orang-orang jahat sebelum itu. Sekarang dia bebodak, kata orang kampung, bermake up, senyum di setiap persimpangan. Kau percaya hilang keburukan-keburukan mereka selama ini yang memusuhi agamamu, hanya karena hadir topi koki sama Belida. Kandas di Priuk.
kandas di atas kompor dengan minyak kita. Kalau bimoli masih mendingan, ini minyak kita, ampas-ampas saja. Kenapa? Saya ulangi, karena ya ini zaman ini percaya dengan iklan. Kalau bahasa yang dulu-dulu pencitraan. Jadi bahasa saya ini biar mudah dipahami. Tidak ada mutar-mutar bahasanya. Nanti awak bicara politik Islam, menyampaikannya aja berpolitik, nggak paham rakyat ini. Baik, saya ingin sampaikan. Saya mau mengunci kalau ibarat main catur itu diska. Bapak Ibu, saya mau tanya, kita cinta nggak kebenaran? Hah? Senang nggak dengan yang benar? Kalau betul kita cinta, cari. Apalagi dalam pemilu, itu orangnya ada, itu bukan patung. Itu programnya ada, ngomongnya, perilakunya. Cari kebenaran itu pada orang itu. Bukan hanya di bedaknya, bukan hanya di make up-nya, tapi cari kebenaran itu sampai kau temukan, sampai istafti qalbak, hatimu tenang. Itu baru muslim, mukmin. Cintai kebenaran itu, terutama dalam hal mencari sosok pemimpin, yang pemimpin itu nantilah yang akan termasuk memutuskan perkara-perkara agamamu, perkara-perkara pendidikan, ekonomi. Jadi saya bilang apa? Bertarunglah dengan mereka-mereka ini, dengan iklan-iklan itu, mencari kebenaran itu sekarang. Jangan kalau udah pemilu, pertalite naik, minyak makan naik, baru menyesal. Untuk apa? Ini sekarang bertarungnya. Sekarang bertarungnya kita umat Islam. Kemudian ini saya sampaikan. Mohon maaf ya. Saya ingin bilang, kalau Anda mencintai kebenaran, coba cari bukti dari calon-calon pemimpin itu, dari orang-orang dekatnya, pembisik-pembisiknya. Paham ya? Kalau bahasa yang tim suksesnya, ada nggak mereka yang memfasilitasi kepentingan umat Islam secara benar? Atau ada di antara mereka yang dulunya memang merusak, melawan, menghina agama ini? Ayo kita cari. Karena mohon maaf, ini bukan hanya penelitian. Orang yang sadar hari ini, akal sehat, ya bukan akal-akalan. Tengoklah siapa yang benar-benar memfasilitasi kepentingan umat Islam, bangsa, agama, dakwah, dan siapa yang tidak. Coba lihat. Anda itu kalau tidak paham dalam hal ini pasti termarginalkan, terpinggirkan. Kita ini udah dibilang, kita ini dibonsai, dijadikan cantik bunga-bunga itu, diikat kawat sehingga pohon-pohon besar itu hanya semeter, hanya 30 cm, harganya ratusan juta, tapi tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Hanya enak di mata saja.
Kenapa? Ya, mereka tidak mau memfasilitasi kita. Contoh, ada satu perusahaan, saya tabligh akbar lah di perusahaan. Salah satu keluhan mereka, teman-teman yang sudah bertungkus lumus, ahli di situ, bertahun-tahun. Kalau di kita kan ada istilah bagian pengangkatan, jenjang, BKD atau apalah namanya ya, golongan macam. Mereka tuh nggak ada, mentok. Banyak itu di perusahaan-perusahaan BUMN apa BUMD dan sebagainya. Kalau nggak ada yang Anda tidak bisa bermain, tak bisa menjilat, tak pandai, tak ada relasi, jangan harap Anda bisa mendapatkan posisi yang baik di perusahaan. Tidak ada. Makanya saya tulis, mereka tidak mau memfasilitasi umat Islam. Tidak sehat. Kita ini dibuat di bawah saja. Ibaratnya hanya di footnote saja. Kenapa tidak ditulis di dalam itu? Kenapa tidak diangkat menjadi trending topik? Orang number one-nya. Dia buat kita di bawah garis, di footnote saja. Kemudian, apa sebab kelemahan internal kita umat Islam ini? Rekayasa agar daya dukung umat ini terpecah, tidak menang. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Satu, mereka ini paling tidak suka dengan popularitas tokoh-tokoh muslim. Maka harus dibayar itu buzzer-buzzer itu. Merusak privasi ketokohan itu. Jadi rekayasa agar daya dukung umat ini terpecah, satu dirusak popularitasnya. Yang kedua adalah jaringannya. Dibuat antara komunitas, ini bahasa jaringan ya, karena ini penting. Mungkin kalau orang elektro pasti tahu. Antara afiliasi, antara partai-partai, padahal sesama muslim, itu dipecah. Jadi jaringan-jaringan itu dirusak. Makanya ada bahasa-bahasa ini radikal, ini agak ekstrim, ini tidak Pancasilais. Itu adalah salah satu cara untuk rekayasa daya dukung kita ini terpecah. Dan itu penting Anda sampaikan. Dan itu kerjaannya bukan sehari dua hari, tahunan. Dicabut izinnya, dipenjarakan pendirinya, diambil aset-asetnya. Itu di Mesir begitu. Jadi bahasa saya di sini adalah itu memutus jaringan-jaringan itu. Makanya bahasa yang dipakai kalau di Densus pun jaringan, ya kan? Jaringan ini, jaringan itu, begitu bahasa intelijennya. Jadi saya bukan merekayasa ini, karena itu dipakai di dunia internasional, bukan hanya di Indonesia. Dan umat Islam harus tahu itu. Ada pernah saya menyampaikan satu tema tentang bahwa contoh seperti penjajahan Belanda di Aceh atau penjajahan Inggris di Mesir, Belanda di daerah kita terutama mayoritas itu Jepang dan sebagainya, di Malaysia, mereka itu justru takut ketika dulu ada yang namanya Amirul Mukminin,
ada yang namanya sultan, ya, kerajaan. Itu justru bayangkan mereka itu ngasih duit ke preman-preman yang ada di tubuh umat Islam, disuruh buat apa? Buat organisasi baru. Anda jadi raja kecil, panggil lagi ini buat raja kecil. Itu paling mudah membuat umat Islam itu pecah, daya dukungnya pecah. Hari ini coba lihat itu. Lambang-lambang partai, mohon maaf, lambang-lambang partai itu hari ini semua orang Indonesia sudah paham, itu hanya tinggal lambang saja. Maka kalau dibahas dengan politik Islamnya udah banyak nggak nyambungnya dengan lambangnya. Dan itu diucap oleh para politikus. Dan itu menjadi nyata. Kenapa? Itu kerjaan lama itu. Ada yang berkasus, ada yang mau dibayar, ada yang ikut kemana arus yang diinginkan. Nah, poinnya di sini adalah jaringan. Jadi berapa banyak partai-partai? Saya kan tidak menyebut nama partainya. Yang kadang hanya tinggal lambang saja. Tapi secara politik Islamnya baunya juga tak ada. Kenapa? Itu tadi. Ada yang tidak kuat dengan jabatan, ada yang tidak kuat dengan duit, ada yang tidak kuat dengan iklan. Semua mau makan, semua mau hidup dari situ. Tapi padahal yang mereka inginkan bukan Anda dapat berapa, tapi Anda pecah, Anda ikut ke saya, itu dia. Yang bertahan, maka akan siaplah itu menerima segala risikonya. Padahal berapa banyak kisah-kisah dulu, sekalipun mereka solid, kecil, jumlahnya tidak banyak, tetap Allah menangkan. Itu yang saya bilang tadi, istiqomah. Jadi popularitas, jaringan dan dana, ya, itu salah satu daya ledak, daya dukung umat terpecah. Bapak mau nggak hanya dengan ini video-video begini nama bapak rusak dibaca sama anak bapak? Karena sudah ada terbukti. Timbang itu, nggak tidur itu 1 pekan. Sampai minum pil tidur pun tak tidur. Puyeng itu, beradu. Nama baik saya punya organisasi ini, nama saya ada, anggota-anggota saya banyak. Tapi saya dihadapkan dengan popularitas saya hilang, jaringan saya putus, dana tak dapat. Pilih mana? Atau ikut dengan bandit? Kata setan, ikut aja lah. Popularitasmu tetap terjaga, jaringanmu masih oke, dapat dana lagi. Tapi agama hilang. Tapi agama tergadai. Coba lihat. Maaf, berapa banyak hari ini popularitas itu dipakai untuk memusuhi agama dia sendiri. Tokoh-tokoh itu karena tergadai tadi, dia memusuhi agamanya. Dia mencemeeh agamanya. Dia membuli agamanya. Coba lihat. Maka saya buat begini. Umat Islam ini
Saya kira kita pernah ke air terjun. Apa namanya kalau yang melawan arus olahraga, apa namanya? Arung jeram. Bisa kita lawan atau kita ikuti. Jadi ada istilah dalam Islam. Saya pernah ikut seminar begini. Kita kalau ingin menang, kita harus bisa membuat arus. Biar mereka yang ikut arus kita. Jangan mau musuh yang membuat arus, kita ikut arus mereka. Apalagi melawan arus. Pertanyaan sekarang, umat Islam ada nggak punya arus itu? Jadi pernah saya ditanya begitu. Untuk apa kita pemilu, Ustaz? Pasti kalah, kata dia. Tipis aliman kawan dia pikir. Ya. Dia bilang, untuk apa kita ikut? Tengoklah nanti gitu. Taruhan saya, kata dia. Saya bilang, brother, sini dulu, saya bilang. Dia pikir kita ini hanya sekedar teori saja. Saya bilang, tahu enggak bang, saya bilang. Kita ikut di pemilu itu dan yang kita wakili adalah seluruh umat Islam yang kalau dikatakan orang-orang yang benar Islamnya itu satu kekuatan bahwa kita ini masih eksis. Itulah arus tadi. Saya bilang ini bukan bicara coblos. Ini menandakan setan-setan itu masih banyak yang takut. Kenapa? Agama ini masih eksis. Bilang ke mereka, kami masih ada di sini. Kami masih hidup. Kami masih punya nyali. Ini bukan sekedar mencoblos. Kami masih kuat. Kami masih tegar. Kami masih bersatu. Itu dia. Jadi mereka pun agak ibarat kalau ketemu preman kan, kita punya kekuatan juga. Ada ciutnya juga dia. Agak jaga-jaga juga dia. Iya juga awak pikir orang nih kan. Sekalipun terkadang jatuh bangunnya kita ini selalunya dikhianati, betul tak? Kenapa? Perhatikan. Kata ulama, biasanya mereka ini memanfaatkan niat-niat dan nilai-nilai baik kita umat. Contoh, Bu, Pak. Orang Indonesia ini pergilah dibawa umrah. Sudah? Dibilang dari sini hotelnya Tower Zam-Zam. Makanannya enak. Paketnya sekian hari. Pesawatnya ini. Sudah? Jalan-jalannya ke sini. Tiba sampai di tanah haram. Hotelnya bukan di Tower Zam-Zam, di belakang Tower Zam-Zam. Pakai pas tren lah katanya. Rupanya naik bus, busnya pun rusak-rusak. Katanya 15 hari, rupanya 12 hari. Rupanya pesawatnya pun bukan Saudi, Lion Air misal. Sudah? Begitu nyampe di Saudi, apa kata pimpinannya, ustadznya? Kita ini di tanah haram, sabar ya. Ini ujian. Datanglah dalil. Ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru. Datang, iya juga ya.
Padahal udah kena bodoh-bodohi. Apa maksudnya? Orang Indonesia ini tahu itu mereka setan-setan, dajjal-dajjal, hantu gundurwo ini. Kita ini kalau dah ditipu minta maaf, luluh hati dia. Udahlah, maafkan aja lah. Jangan kalian usut-usut lagi. Nggak apa-apalah Pak Ustadz, kami sabar. Padahal udah kena tipu. Paham? Itulah ada kita di pemilu-pemilu ini. Padahal udah kena tipu. Sabar. Mau nggak? Sabar. Jangan mau. Jangan mau. Itu sama halnya kita dimanfaatkan. Tahu mereka itu celah. Kenapa? Ada istilah husnul zon. Coba tengok orang barat, ada gitu. Turun ya turun. Anda salah ya salah, mana ada minta maaf. Kita udah salah, minta maaf, masih duduk juga di situ. Hebat ini Indonesia. Perhatikan, kita ini dijebak agar tidak sinergi. Padahal pundi-pundi kekuatan-kekuatan lumbung-lumbung umat Islam itu jika disatukan, ada yang meramu ini dengan baik, pasti meledak, menang. Tapi apa? Ada skenario, tapi tak bisa saya ungkap semua di sini. Kalian harus pandai-pandailah mencari. Jadi supaya kita ini tidak sinergi kekuatan. Coba. Dan itu sudah pernah saya sampaikan, kalau tak salah di masjid ini juga. Salah satunya adalah jaringan masjid. Dana. Coba jumlahkan, saya bilang begini. Boleh nggak umat Islam nyumbang 1 orang 1 juta untuk pemilu? Untuk salah satu pasangan calon. Sukarela. Jadi bukan pemerintah, pemimpin yang menyogok, tapi rakyat yang sukarela. Terbukti bermasalah, ya kan? Malah diancam, padahal dia punya ratusan mobil, misalnya punya usaha, diambil, dibekukan PT-nya, begitu. Contoh gini aja, kita aja misalkan sekali duduk makan berapa? 100.000 misalkan. Kita infak untuk kemenangan umat Islam ini, misalkan 1 juta 1 rumah. Kan enak. 1 juta 1 rumah. Ada berapa kakak se-Indonesia ini? Anggaplah satu keluarga dikali Indonesia ini muslimnya 100 juta. Anggaplah 100 juta. Kali 1 juta kali 100 juta. 100 triliun. Misal sukarela gitu. Itu pernah saya canangkan begitu. Saya ditelepon langsung. Ini Ustaz ini membuat kekuatan bahwa ada semacam bla 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 bla. Itu pernah saya bilang, kas masjid aja itu kalau dikelola, dibuat banknya, bank masjid misalkan. Bank Kepri ada, BTN ada, Bank Sinarmas ada. Kita buat namanya bank masjid. 50 juta uang kas masjid dikali 1 juta masjid se-Indonesia diletak di satu bank namanya bank masjid.
itu 50 triliun duit kita. Jadi kata ulama, kalau ini disinergikan, meledak, diinvestasikan. Saya terkejutnya, sakit hati saya. Pas mau bayar haji, karena 2025 saya keluar nama saya haji. Rupanya haji sekarang 56 juta lebih. Awak baru bayar 25, kalau berdua 60 juta lagi. Itu pun katanya sudah disubsidi. Kalau tak disubsidi kurang lebih 90 sampai 100 juta. Jadi duit yang diinvestasi ke tol mana dia? Kadang saya bilang bohong juga, kan marah orang. Betul Pak, saya sekarang lagi kumpul duit juga nih. Untuk apa? Untuk haji. Kenapa? Haji udah lebih dari 50 juta. Padahal maaf ya, kita travel ini, umrah full Ramadan saja bisa 40-50 juta. Hotelnya mahal, dapat kok 40 juta masih dapat. Jadi sudahlah. Ya, jadi ini bagian dari bahaya sekali rekayasa agar sinergi kekuatan umat Islam itu tidak terkumpul dengan satu kekuatan. Itu rekayasanya dahsyat. Baik, saya kira cukup ya. Ini kalau diteruskan makin panas nampaknya. Dan kita umat Islam ambil pelajaran dari sini, hadirkan bahwa kita tidak boleh diam dengan kemungkaran. Apapun yang bisa kita lakukan untuk agama ini adalah cari kebenaran itu. Pilih kebenaran itu dan menangkan kebenaran itu. Dan mudah-mudahan insya Allah ke depan yang benar itu pasti menang. Insya Allah. Yang batil pasti kalah. Yang menang pasti benar. Ya, yang kalah itu pasti batil. Tapi insya Allah, Allah punya waktu, Allah punya cara, ya kan? Allah punya skenario. Kita berusaha, berdoa, dan kita punya pilihan insya Allah. Ini saja, dan mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang membela dan mempertahankan agama. Kita diberikan pemimpin yang mensyiarkan agama. Kita diberikan pemimpin oleh Allah yang mengelola sinergitas umat ini. Dan yang terakhir adalah yang dia memusuh, yang mengusir penjajah dan mengusir musuh, apalagi musuh agama dan negara insyaallah. Ini saja, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.